Tugas prakarya, kerajinan limbah keras, oleh Muhammad Hafiz Rahman Hakim, kelas 82, SMP Negeri 3 Depok. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan proyek kerajinan limbah keras dalam bentuk yang sangat sederhana. Semoga kerajinan ini dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari. Harapan saya, semoga laporan kerajinan ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi saya, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk kerajinan sehingga kedepannya dapat lebih baik. Kerajinan ini saya akui masih banyak kekurangan, karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh karena itu, saya harapkan kepada Ibu Guru untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan kerajinan ini. Di Indonesia, banyak terdapat bahan-bahan yang dapat diciptakan menjadi kerajinan yang indah dan cantik. Sebagai contoh, kerajinan bahan keras. Sampai sekarang, kerajinan bahan keras banyak dibuat dan diperjualbelikan. Kerajinan bahan keras dapat dimanfaatkan dalam berbanyak hal. Misalnya, untuk benda hias maupun benda pakai. Kerajinan bahan keras dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kerajinan bahan keras alami adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari bahan alami. Contohnya seperti kayu, bambu, biji-bijian, batu, kerang, rotan, tulang, dan sebagainya. 2. Kerajinan bahan keras buatan adalah karya kerajinan yang bahan bakunya sudah melewati proses pengolahan oleh manusia. Contohnya adalah botol bekas, kain perca, kaleng, logam, besi, semen, kawat, dan sebagainya. Proyek kerajinan bahan limbah keras yang saya lakukan, saya mulai dari 1. Perencanaan, terdiri dari A. Identifikasi kebutuhan, B. Ide atau gagasan. 2. Pelaksanaan, terdiri dari A. Menyiapkan bahan pembuatan kerajinan bahan keras anorganik. B. Menyiapkan alat pembuatan kerajinan bahan keras anorganik. C. Proses pembuatan kerajinan limbah botol plastik. 3. Evaluasi. 1. Perencanaan. A. Identifikasi kebutuhan. Saya membuat kerajinan limbah ini karena dapat saya gunakan untuk tempat alat tulis sekolah. Misalnya, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, staples, dan spidol. B. Ide atau gagasan. 1. Saya merencanakan karya kerajinan dari bahan limbah keras anorganik, yaitu botol. 2. Saya mencari ide dari YouTube. 1. Pelaksanaan. A. Menyiapkan bahan pembuatan kerajinan bahan keras anorganik. Bahan yang digunakan: 1. Botol. 2. Kertas kardus. 3. Lem bakar. 4. Lilin. 5. Kain flanel. 6. Pita. B. Menyiapkan alat pembuatan kerajinan bahan keras anorganik. Alat yang digunakan: 1. Pisau. 2. Gunting. 3. Lem bakar. 4. Lilin. 5. Penggaris. 6. Pensil.
dan 7 jangka. C. Proses pembuatan kerajinan limbah botol plastik. 1. Buatlah 4 lingkaran dari kardus dengan diameter 19 cm. 2. Rekatkan 4 lingkaran dari kardus dengan lem dan lapisi dengan kain flanel yang dibentuk lingkaran juga dan dapat pita di pinggir lingkaran. 3. Potong botol dengan pisau dan rapikan dengan gunting dengan ukuran 16 cm untuk 1 botol, 11 cm untuk 2 botol, dan 6 cm untuk 1 botol. 4. Potong kain flanel untuk lapisan botol dengan ukuran 18 cm 1 buah, 13 cm 2 buah, dan 8 cm 1 buah. 5. Tempel botol yang sudah dilapisi kain flanel ke lingkaran yang sudah dilapisi kain flanel abu-abu dan beri aksesoris botol dengan kain flanel yang berbentuk mata, mulut, dan alis yang berbeda. 3. Evaluasi. Saya menggunakan kerajinan ini untuk menaruh pensil dan alat tulis lainnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan 1 buah pantun. Pergi bersama ke lapas, pulang membawa kelapa. Kreativitas tanpa batas, hidup pun lebih berwarna. Terima kasih dan tetap semangat!